Ya udah pilihannya antara lu cari pekerjaan lain atau ya memang lu berusaha untuk menyenangi apa yang lu lakukan. Udah dua itu aja daripada lu kayak ngeludahin makanan lu sendiri kan gitu, ibaratnya gitu. Banyak. Kalau misalkan udah ngerasa, kalau menurut gue ya, udah ngerasa nggak suka sama kerjaannya, nggak suka Nih, sama ngomongin karyawannya. melulu, tapi tiap bulan masih nerima gajinya dari situ. Iya makanya, ini balik lagi kata gue. Kalau lo udah ngerasa nggak suka sama kerjaannya, nggak suka sama bosnya, nggak suka sama perusahaannya, ngeluh terus, lo udah nggak nyaman, lo ngerasa udah kena mental ibaratnya. Benar-benar. Ya udah pilihannya antara lo cari pekerjaan lain atau ya memang lu berusaha untuk menyenangi apa yang lu lakukan. Udah dua itu aja daripada lu kayak ngeludahin makanan lu sendiri kan gitu, ibaratnya gitu. Banyak, gue yakin banyak di sini karyawan yang ngeludahin makanannya sendiri, tempat makannya sendiri. Iya, bener. Bener, apalagi kalau udah Motoin, berkeluarga ya, itu bener. kan jatuhnya ke keluarga kita juga kasihan ya. Maksudnya Iya. ya jadinya nggak terlalu sehat ya mereka Bener, nerimanya gitu kan. Bener. Dan menurut gua nggak salah juga, maksudnya kalau kitanya nggak cocok dengan value atau lingkungan atau bos kita gitu ya, karena kan itu kan juga masalah subjektif juga ya, Like suka like and dislike, bener nih. gitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya kalau emang pilihannya untuk cari tempat lain yang lebih baik dari sisi apa yang kita cari, misalkan lingkungan gitu ya, ya go for it gitu. Bener. Yang ya no regret juga nantinya ketika pindah gitu. Tapi ya tentunya pindah kantor itu juga punya resiko gitu kan. Belum tentu juga kan lingkungannya adaptasi lagi, belum tentu lingkungannya sesuai, belum tentu bosnya Ibaratnya yang juga tadinya dia senior sesuai, di kantornya, dia jadi junior di kantor baru itu, ya bener. dong. Jadi ya intinya kitanya yang penting gentle lah. Gentle tuh artinya sepenuhnya tanggung jawab gitu. Sebenarnya tanggung jawab kalau emang lu kerja ya lu harus bekerja dengan sepenuh hati dan deliver gitu. Nah, tadi lo nyebut like or dislike ya. Ini gue ada kasus juga, ada yang nanya kemarin, cerita gitu kan. Dia itu pokoknya intinya atasannya nih gayanya like or dislike. Dan si salah satu karyawan ini sudah mendapat dislike lah dari atasannya. Jadi ngerasa apa yang gue lakuin salah aja ya. Salah Raisa terus. dong, serba salah. Iya, Lagu Raisa dong. nih kan. Nah, abis ini udah Raisa. Aduh, lagu Menjalani barunya bagus loh. semua serba salah. Iya, gitu ya. Bagus ya. Nggak Iya, kena abis ini ini, sama nggak Raisa. kena royalti kan nanti. Enggak, kan Izin asal dulu biar ke Raisa. diputer Iya, Raisanya. iya. Terirsan aja. Enggak, takutnya nih di YouTube kena nih. Enggak ya, jangan ya. Enggak, kalau cuma Oh enggak ya, enggak dikit ya. Nggak dikit, banyak. Ini mahal loh banyak ya? digital. Iya, maksudnya pada akhirnya terus curhat lah sama gue. Gue kasih suggest, ya gue bilang, ya biar gimana juga dia kan atasan lo gitu kan. Jadi mau nggak mau lu tunjukin lah lo nice sama dia, friendly sama dia. Lu juga jangan nunjukin kalau lu juga nggak suka sama dia gitu kan. Nah cuma si karyawan ini ternyata sangat susah karena buat dia itu fake nanti gue nggak bisa fake kayak gitu, nggak bisa berpura-pura lah, gue nggak ini bisa gitu ya. berpura-pura, gue nggak tahu kenapa ngelihat Sebel bos aja ya. gue sebel jutek. Tapi apa yang terjadi akhirnya dia abis sama si bosnya ini. Jadi memang dicari-cari kesalahan SP dan lain sebagainya gitu kan. Padahal gue udah sempet ngasih tips yang mungkin bisa mempermudah hidup dia, yaitu tadi ya kan lu tapi bisa kan berperes, kita nyebutnya peres ya. Tapi gue nggak bisa sama dia, lu sama gue bisa peres, lo masih ini bisa peres, masa lo nggak bisa? Susah bla bla bla. Nah, menurut lo gimana sih kalau kita punya atasan yang emang udah nggak suka sama kita gitu? Bener nggak tadi tips yang gue kasih ke dia gitu? Ya memang yang kunci dari setiap permasalahan kan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Ya itu kan sebenarnya caranya untuk menyelesaikan masalah sama tadi ya atasan yang mungkin ada salah di awal, impresi yang salah gitu ya,
Atau ada hal-hal yang sebenarnya udah ngeganjel di masa lalu yang belum terselesaikan, akhirnya bisa diomongin ulang gitu. Terus kayak manage ekspektasinya, gue nggak sukanya di gini ya, gue suka di sini, gue nggak suka di sini gitu. Jadi coba dikomunikasikan, suka nggak suka, lu suka kalau apa, nggak suka kalau apa. Jadi set boundaries juga gitu. Jadi ada batasan-batasannya juga. Jadi antara leader maupun timnya, anak buahnya itu juga udah sama-sama memahami gitu. Misalkan jangan nebak-nebak pikiran. Jangan nebak-nebak, bener. Jadi ketika udah tahu apa yang disuka dan tidak disuka, do and don'ts-nya, dan udah bisa di-set batasan atau boundaries-nya, itu biasanya akan lebih enak. Dan tentunya saling forgiving ya, saling maafin gitu. Bener. Saling memaafkan. Jadi kita coba yuk untuk berkomunikasi lebih baik ya. Harusnya kalau emang leadernya baik, dia willing, dia malah appreciate gitu. Oh, dia mau memperbaiki hubungan gitu. Jadi ya itu dilakukan. Tapi kalau misalkan ternyata emang nih bos emang sucks aja gitu, emang rese aja gitu ya, emang udah nggak suka aja sama kita gitu ya, udah nggak suka gitu, emang misalkan dia punya hidden agenda gitu, udah agenda tersembunyi, gue mau keluarin dia, gue mau isi sama anak buah gue yang dulu di perusahaan lama, kan bisa aja, ada hidden agenda gitu, ya. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, kalau misalkan kita sudah mencoba mengkomunikasikan dan memang karakter sifatnya emang bad leader, ya sudah, kita mau nggak mau ada solusi lain, apakah minta rotasi kerja di perusahaan yang sama, gitu kan? Pindah departemen kalau ada kesempatan gitu kan, bisa juga. Nggak tanpa harus pindah perusahaan gitu. Iya. Atau ya memang kalau emang nggak ada kesempatan di luar sana lebih baik, lu punya skill yang bisa lu jual di perusahaan baru lu, dan misalkan everything looks good gitu ya, baik dalam hal package-nya, dalam hal bosnya, lu bisa dapat perusahaan yang lebih bagus juga, ya udah go for it juga gitu. Tapi setidaknya cara menangani masalahnya tuh jangan langsung kabur gitu, lari dari masalah, tapi lu hadapi dulu gitu. Jadi setidaknya lu no regret juga, lu udah mencoba untuk memperbaikinya. Tapi once it's nggak tercapai ya itu lu udah usaha dulu gitu, itu sih. Walaupun memang setiap orang pasti cara menangani masalah beda-beda. Ada yang langsung kabur aja kan. Tapi kalau menurut gua kalau langsung begitu aja nanti lu yang regret sendiri. Ini sebenarnya sama nih kayak di sini juga bisa nih kayak Imam, Ivan, Mutiara nih. Sebenarnya tinggal nanya sama Coach Chan, Coach, emang lu maunya gimana sih? Flow-nya misalnya, emang enaknya gimana sih Coach? Gitu. Oh, kayak lu sering bilang, gue senangnya dikejar, gitu kan. Senangnya dikomunikasi, jangan pasif gitu. Oh, sebenarnya begitu udah tahu, ya akhirnya kan kita sama-sama paham, gue senangnya apa, ya kan? Gue senangnya, kalau guanya dikomunikasi, bener. Jadi sering komunikasi. Kalau tipenya nggak dikejar, diem-dieman justru masalah tuh, kenapa gitu kan gitu. Ya, karena akhirnya jadi bertanya-tanya ya. Jadi bertanya-tanya, tapi ada alasan kenapa gue nggak ngejar, karena misalkan gue banyak bisnis lain, jadi jangan harapin gue ngejar gitu. Justru harusnya gue dikejar, tapi kalian udah punya set KPI-nya masing-masing. Kan tipe leader lain-lain. Tapi kalau ada juga leader yang misalkan emang orangnya ngejar anak buahnya gitu. Ada yang dimonitor ya, mungkin waktunya dia emang spesifik di situ. Tapi kita harus memahami juga, leader kita ada brand-brand lain nih. Dia ada timnya, ada banyak nih, ada nggak cuma gua nih departemennya, karena dia ngurusin ratusan anak buah, kan banyak. Justru dia yang harus ngejar atasannya gitu, jangan segan, takut, gitu ya tadi ya hadapi ya. Iya, gitu. Terus tadi tips bagus juga tuh, kalau misalnya menghadapi atasan yang dislike ya, like or dislike gitu ya, saat dikasih hukuman, sanksi, mungkin saat udah dicoba juga, komunikasi sudah dicoba, mungkin kalian sebagai karyawan juga bisa menyampaikan ke HR-nya, mungkin ini kan atasan saya yang tidak menyukai saya, bisa nggak sih saya dapat kesempatan dimutasi ke departemen lain misalnya gitu. Jadi mungkin untuk membuktikan bahwa sebenarnya kemampuan gue gue tuh sebagai karyawan bagus, hanya karena kebetulan bos saya tidak menyukai saya aja nih gitu. Tapi dia harus membuktikan di departemen lain kalau dia dipindahin dia berprestasi dong. Benar. Gitu. Termasuk di cari ilmu, kita juga
ada case nih, misalkan karyawan pada saat di manajerin sama leader tertentu itu kayak underperform banget gitu. Kayak ketika dimutasi pindah, totalnya malah jadi paling perform gitu di leader yang lain gitu. Jadi itu kalau kayak gitu yang salah di mananya? Leadernya, apa karyawannya, atau sistem kerjanya? Bisa dua-duanya, bisa karena leadernya atau memang karena potensi dari anaknya sukanya di bagian lain. Juga. Jadi nggak bisa both lah. Ada dua faktor bener, gitu bener, dari dalam kondisi staffnya, sama ya memang kepemimpinan yang lebih baik dari leader barunya tadi gitu. Jadi bisa dua-duanya. Oh ya, oke. Gitu. Ya masih ini ya. Ya. Oke. Sekarang tadi bahas yang naik gaji susah, gitu kan. Kalau sudah dicoba, ya tadi minta tanggung jawab lebih aja ya. Tanggung jawab lebih gitu kan, tapi terus ya susah lah intinya ternyata kondisi perusahaan. Akhirnya dia ya udah deh resign, cari kerjaan yang lebih baik. Tapi sebenarnya balik lagi ya, jangan pernah resign sebelum kita punya rencana yang jelas gitu. Yang ada nanti nyesel. Ya, jadi kalau yang namanya mau mengajukan pengunduran diri dari perusahaan kita bekerja, pastikan rencananya udah ada dalam artian oh ya kita memang sudah mendapatkan pekerjaan baru. Oh ya, misalkan kalau emang nggak mau kerja lagi, misalkan jadi pebisnis atau jadi freelance, oh kita udah punya dana darurat yang cukup, misalkan 6 bulan sampai 12 bulan ke depan. Oh bisnis kita misalkan yang kita mau fokusin memang udah running, udah berjalan baik, udah ngasilin keuntungan yang lebih dari gaji kita misalkan ya. Jadi semuanya harus ada rencana gitu. Nah, yang jelek itu adalah resign tapi hanya sekedar karena emosi, karena kondisi toksik, mau jaga mental health gitu ya. Tapi ternyata nggak punya perencanaan setelah resignnya. Bunuh diri. Yang ada malah bukannya stres di kerja, stres dari kerja. Iya. Bener. Jadi lebih stres kalau kita nyari kerja daripada stres pada saat kita kerja gitu. Itu udah pasti tuh. Ya, jadi stres dalam mencari kerja tuh jauh lebih stressful daripada stres pada saat kalian kerja. Tuh ingat gitu. Teman-teman yang sekarang masih punya kerjaan ya, bersyukur walaupun kantornya toksik, ingat nih kata Coach Ichan ya. Masih lebih stres nyari kerja daripada stres di tempat kerjaan. Benar. Minimal kalau stres di tempat kerjaan pasti kan punya teman. Iya. Ya kan, punya teman berbagi curhat, teman gibah, teman ngomongin atasan. Udah stress release. Kalau stres nyari kerja itu biasanya udah nggak ada pertemanan tuh, sama-sama susah soalnya, sama-sama malu gitu ya. Orang nggak ada yang jawab, lu ya 10 orang jawab cuma 1 orang. Iya. Dan malu juga pasti di keluarga kalau nganggur. Abis itu ujung-ujungnya ke pinjol, kejar sama pinjol. Aduh udah deh. Ya gitu. Jadi banyak ceritanya ya. Iya. Jadi gue juga balik lagi nggak mau kayak yang di situasi lagi toksik atau situasi lagi pengen resign itu kayak udah kalian harus resign aja, berani resign. Boleh berani resign, tapi syaratnya tadi lo udah punya rencana yang jelas. Udah dapat kerjaan baru atau memang lo lagi mau ngelakuin apa dan punya dana darurat yang cukup tentunya. Iya. Ya itu tapi tetap sih saran gue mendingan lo udah punya rencana lah. Ya, rencana maksudnya mata pencarian baru gitu. Benar. Itu lebih aman ya. Benar. Tapi masih tadi ya soal sikap kita, behavior kita di kantor gitu ya. Gue kemarin abis dapet julukan dari teman-teman gue di kantor, katanya gue tuh Miss Congeniality. Oh, ya, Miss Congeniality, duta persahabatan. Miss Congeniality, duta persahabatan. Iya, terus terus mereka bilang ketawa gue ketawa karir, ekspresi gue ekspresi karir. Gue bilang apa sih? Terus dan gue bilang, tapi gue melakukannya dengan tanpa effort loh. Kayaknya emang gue kayak gini gitu kan. Emang akhirnya terbentuk dengan alamiah gitu ya. Iya, terus gue bilang, ya emang why not? Emang salah ya dengan gue kayak gini gitu kan. Ada, kalau gue nggak bisa tuh kayak gitu. Kalau gue langsung gue bilang, nggak kayak gitu, nggak bisa, kayak ini gitu. Kalau gue masih yang, terus ngomongnya masih enak, katanya ketawa karir, ekspresi karir gitu. Tapi buat gue, emang salah dengan hal itu. Dan yang penting kan gue nggak gue itu tidak membohongi diri siapapun, sendiri. Membohongi diri sendiri gitu. Maksudnya apa yang gue katakan sebenarnya ya juga jujur aja. Kalau gue punya pendapat gue sampaikan. Gitu. Tapi mungkin memang cara gue ya itu tadi itu kata teman gue, duta persahabatan. Karena kalau dia jalan sama gue nih keliling lantai gitu ya,
Ibaratnya mau dari gang 1 ke gang 5. Lama banget nyampenya karena di tiap gang tuh gue ada ini. Gitu ya. Ini. Ada networkingnya lah ya. Nah, networking. Jadi namanya juga duta persahabatan. Jangan lewat situ, pasti lo lama gitu karena lu lewat sini aja lewat gang yang emang gak ketemu orang gitu kan. Social butterfly. Social butterfly istilahnya. Coba sih gitu kan. Emang salah ya kayak gitu. Kalau menurut gua is a style ya. Nah, itu gaya gitu dan memang setiap orang itu kan bervariasi. Bayangin kalau semua orang tipenya saklek kayak lu semua atau saklek semua gitu ya. Bener. Jadi ya itu variasi. Makanya orang-orang yang kayak lu yang rame pasti kan cocok di bagian marketing, sales gitu kan. Ya tapi sebenarnya balik lagi public speaking itu penting ya, tapi ya networking itu penting gitu. Jadi tapi kan memang tipe kepribadian kan macam-macam gitu ya. Jadi kalau menurut gua dengan lo yang memang come from within dari dalam, emang lo orangnya kayak gitu, ya lo justru maksimalin dalam dunia pekerjaan lo apa yang bisa bikin sifat lo itu jadi membantu di pekerjaan dan nyaman gitu. Mungkin dengan lo banyak ngobrol akhirnya ketika misalkan lu lagi di meeting di suatu departemen yang ngumpul semua, lu jadi makin punya pemahaman isu-isu di departemen lain kayak apa, karena banyak ngobrol gitu kan. Iya, benar. Gitu. Banyak dicurhatin. Iya, orang juga nggak segen untuk cerita sama gue gitu. Daripada orang yang saklek, males ntar gue ngomongin dia malah dijudge. Ya, cuma memang ya pasti adalah orang-orang yang ngomongin ya itu ngapain sih gitu kayak gitu pasti ada aja. Udah semua biasa lah itu diomongin. Anggapnya kalau diomongin kan kita lagi naik kelas, lagi di atas. Biasa ya. Cocok kalau soal hal ini sama dia. Kadang orang ngelihat ya iyalah dia nggak ada beban, duitnya banyak. Padahal kan enggak ya, maksudnya lo terlihat sincere, terlihat selalu senyum, itu bukan karena duit lo banyak. Dulu ini soalnya gue teman SD ya, maksudnya dulu zaman masih belum bisa cari duit juga gitu, kita masih sekolah. Ya lo memang hidupnya maksudnya memang pembawaannya tuh ya ceria. Gue tuh dibilang kayak suka senyum gitu kan. Padahal gue justru enggak loh. Enggak ya. Gue kayak kalem, diem, kan banyak yang nggak nyangka. Kok jadi berubah gitu ya. Gue jadi kayak bener dulu lu diem banget ya. Makanya tadi bahas soal perubahan kan, akhirnya ya manusia berubah gitu. Gitu sih, sampai akhirnya bahkan orang yang tadinya introvert bisa tiba-tiba extrovert, atau kebalikannya, yang extrovert dia jadi introvert atau jadi di tengah ambivert. Jadi menurut gue itu kita tuh bisa sebenarnya mengatur perubahan di dalam diri kita. Tergantung tergantung situasinya, tergantung waktunya gitu. Yang tadinya misalkan gue gampang percaya sama orang, bisa aja karena situasi tertentu gue jadi sangat waspada sama orang. Gitu. Bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau atasan lo nggak suka sama lo, percayalah lo bisa bikin atasan lo itu jadi suka sama lo kok. Jadi selama ada usaha-usaha yang lo lakukan. Iya, makanya lo sebenarnya bisa merubah diri lo jadi menjadi orang yang lebih menyenangkan di depan dia gitu kan. Nggak bisa, gue udah perasaan gue udah cukup ramah sama dia, tetap aja dia nggak suka sama gue. Menurut gue mungkin lo kurang kurang tulus, kurang sincere gitu. Percayalah bisa kok, dan sebenarnya itu manfaatnya buat diri kita juga kan ya. Kalau lo jadi pribadi yang lebih baik ya nggak sih? Benar. Jadi kita berubah itu balik lagi udah tahu tujuannya adalah baik gitu. Biasanya kalau manusia itu mau berubah, kalau udah tahu alasan di baliknya. Banyak nih ya kayak kondisi karyawan itu ngerasa kayak hilang arah, kehilangan tujuan. Itu sebenarnya karena mereka itu tidak tahu apa yang ngedrive mereka ya, yang bisa terus kemudian visinya apa gitu ya. Jadi akhirnya menjadi hilang arah gitu. Nah, makanya untuk orang-orang banyak nih karyawan kayak gitu. Jadi apalagi mereka kayak melakukan rutinitas yang sama tiap hari, macet-macetan, terus dimarahin bos, terus akhirnya pulang lagi besok subuh ngelakuin hal yang sama lagi sampai akhirnya hilang arah, nggak punya visi misi, tujuan hidupnya apa gitu. Nah, itu tuh penting banget yang namanya harus reconnect dulu sama diri sendiri, reconnect sama value-nya gitu. Cuti dulu gitu. Bisa dengan cara jeda ya atau cuti gitu. Jadi reconnect value-nya
terus kemudian pikirkan lagi apa yang menjadi visi misi atau tujuan hidupnya gitu. Apa yang bikin lu seneng, apa yang bikin lu ngerasa sukses dan cara-caranya harus ngapain sih gitu. Nah itu kalau kayak gitu nanti ya lu jadi semangat lagi dalam jalan hidup. Jadi apa yang lu bergerak itu karena dari dalam gitu, karena lu tahu kenapa gue harus bergerak, karena lu ngejar tujuan tadi gitu, dan lu akhirnya nggak kehilangan arah, nggak kehilangan tujuan lagi gitu. Itu sih sama passion. Nah itu karena kalau dari connect dan tahu tujuan, passion lo akan muncul lagi. Bener. Ya kan? Ya, tahu yang lu suka dan kuasain. Bener-bener. Ya gue beberapa nemu sih karyawan yang emang kayak datang ke kantor tuh ya cuma sekedar kewajiban kayak robot ya lama-lama, robot absen. Tapi kayak udah mati gitu, passionnya tuh udah nggak ada di situ. Itu kebanyakan karyawan yang sudah terlalu lama ada di posisi yang sama, departemen yang sama, kantor yang sama, bertahun-tahun lebih dari 10 tahun, itu kayak makanya penting tuh untuk orang yang misalkan udah terlalu lama bekerja di perusahaan untuk mengkomunikasikan ke leadernya atau human capital, misalkan pada saat lagi assessment review KPI untuk kasih tahu gue kayaknya udah terlalu lama deh misalkan di bagian ini, bisa nggak gue dapet rotasi karena gue pengen belajar sesuatu yang baru gitu ya. Jadi itu komunikasi kan, karena pada dasarnya kita juga nggak bisa ngelakuin hal yang sama terus menerus gitu. Jadi jadi kalau kita dicari ilmu di IBJ Group, karena ada beberapa brand itu bisa aja dalam 1 tahun atau ya kita setidaknya 2 tahun lah ya, itu ada rolling gitu, atau yang kalau udah kelamaan bisa mutasi, bisa open begitu gitu. Jadi baik buat semuanya, perusahaan juga baik gitu, karena mendapatkan ini kan ide-ide lain dari orang-orang yang baru gitu. Tapi dari sisi karyawannya juga mereka dapat refreshment gitu, tanpa harus pindah kantor gitu. Nah makanya itu penting banget ya buat human capital atau para user leader untuk nggak nahan-nahan anak buahnya juga nih yang bagus untuk misalkan dia berkembang di departemen lain gitu. Karena ya kadang kita suka nahan-nahan nih sebagai leader gitu, karena wah ini udah gue capek-capek bangun, akhirnya nggak mau keluar. Tapi daripada dia keluar ke perusahaan lain, tempat lain ya kan gitu. Kan kita harusnya sebagai leader mau yang terbaik buat tim kita gitu sih. Wah ini sih udah kelas tinggi lah ya buat human capital nih. Ya, ini segmennya human capital ya jadinya. Iya, karena banyak ngasih training HR yang kecolongan, maksudnya akhirnya resign. Banyak sekali yang turnovernya tinggi, akhirnya resign ke ya perusahaan-perusahaan lain lah gitu. Padahal dia sebenarnya kayaknya nanti harus banyak ngobrol juga tentang human capital nih harus ngapain nih ya. Kayaknya menarik juga nih ya pembahasan. Tapi mungkin kita akan bahas lagi di next podcast kita ngobrol-ngobrol. Jadi buat sobat Coach Ican terus pantengin podcast kita, dan thank you banget nih buat Mbak Tia yang udah hadir ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Semoga aku yang thank you karena gue selalu dapet banyak pencerahan. Amin. Gue aja berasa dapet pencerahan. Thank you ya. Dan kita non script ya pastinya ya. Langsung aja hajar. Non script sih kalau dia. Kalau gue sih baca script dulu. Kan gue baca dulu tuh pertanyaan-pertanyaan kalian, ya kan. Gak semuanya dari gue dong. Gitu. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa yang suka like, comment, subscribe, share juga ke teman kirim kalian. Kirim lagi pertanyaan-pertanyaannya Bener gitu. Jadi supaya banyak dampak yang bisa terjadi ketika nonton podcast. Ya namanya juga hidup. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye. Bye. Thank you ya. Thank you.